Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, ada yang ingat lagu Kepala Pundak Lutut Kaki nggak? Nah yuk kita nyanyikan sambil diikuti dengan gerakan ya, supaya kita semangat. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah ya, sekarang semoga semuanya sudah semangat. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita harus membiasakan diri untuk berdoa dulu. Kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk kita mulai belajarnya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar banyak hal. Seperti biasa, nanti nggak cuma Ustadzah Retno, ada Ustadzah Inani, ada Ustadzah Desi, dan ada Ustadzah Indah. Kali ini bersama Ustadzah Retno kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan olahraga. Tapi sebelumnya, Ustadzah mau mengenalkan satu kata, yaitu kegemaran. Apa itu kegemaran? Kegemaran adalah hal yang disukai. Banyak sekali kegiatan yang bisa dijadikan kegemaran loh teman-teman. Salah satunya adalah olahraga. Nah, ada nggak yang bisa menyebutkan beberapa contoh olahraga? Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ustadzah memberikan beberapa contoh olahraga. Ada bersepeda, berlari, berenang, lompat tali, sepak bola, dan kasti. Tetapi di luar yang Ustadzah sebutkan tadi masih ada banyak sekali olahraga yang bisa kalian jumpai. Di antara yang Ustadzah sebutkan tadi, ada nggak yang kalian suka? Teman-teman, selain olahraga yang sudah Ustadzah sebutkan tadi, ada beberapa permainan yang bisa kalian lakukan sebagai sarana untuk berolahraga. Apa saja contohnya? Coba kalian perhatikan gambar di samping. Ada tapak gunung atau biasa kalian kenal dengan engklek, ada ular naga, ada balap karung, ada lompat tali, ada bermain simpai, dan masih banyak lagi ya. Nah, adakah dari kalian yang pernah bermain dari permainan yang sudah Ustadzah sebutkan tadi? Kalian bisa ya mencobanya di rumah bersama adik, kakak, ataupun ayah bunda. Selain kata-kata yang tadi sudah Ustadzah sebutkan tentang macam olahraga, masih ada banyak lagi kata-kata yang berhubungan dengan olahraga. Seperti yang ada dalam teks berikut. Yuk kita baca bersama-sama. Anak-anak kelas 1 berada di lapangan. Mereka akan berolahraga. Anak-anak berbaris rapi. Ustadz berada di depan barisan. Mereka melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Pemanasan dilakukan dengan menggerakkan otot tangan dan kaki. Pemanasan sebelum olahraga sangat penting supaya kita tidak cedera. Olahraga yang dilakukan dengan teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat, kuat, segar, dan bugar dan tangkas. Jika tubuh kita sehat, kita akan dapat melakukan kegiatan dengan semangat. Dari teks yang sudah kita baca bersama tadi, kalian bisa tidak menyebutkan apa saja kata yang berhubungan dengan olahraga? Yuk kita cari satu persatu. Yang pertama adalah pemanasan, otot, sehat, kuat, segar, bugar, dan tangkas. Nah, kata-kata tadi biasa kita temukan dalam olahraga. Nah, selain dalam teks, kita juga bisa menjumpai kosakata
tentang olahraga dalam berbagai gambar. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, olahraga-olahraga yang Ustazah tampilkan ini adalah olahraga yang sering diperlombakan. Ada tenis meja, ada karate, ada lari gawang, ada bola voli. Dan tentunya masih banyak lagi olahraga yang bisa kalian temukan, misalnya di TV, di televisi, ataupun di majalah. Nah, teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang kegemaran berolahraga. Ingat teman-teman, jika kita berolahraga secara teratur, maka bisa membuat tubuh kita sehat dan kuat. Dan itu sangat sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Jagalah kesehatanmu, salah satunya dengan berolahraga. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikutnya tentang aturan dalam berolahraga dengan Ustazah Inani. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui macam-macam olahraga, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan aturan sebelum dan saat bermain ataupun berolahraga. Ketika kalian mau bermain, jangan lupa kegiatan wajib kita diselesaikan dulu, yaitu aturan sebelum bermain antara lain. Yang pertama, mandi sebelum bermain. Kemudian yang kedua, makan secukupnya. Yang ketiga, setelah kita makan, kita selesaikan terlebih dahulu tugas sekolah. Dan yang keempat, setelah tugas sekolah selesai, jangan lupa kita rapikan meja belajar kita. Dan yang kelima, jangan lupa sebelum kita bermain, kita wajib berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua kita. Setelah mengetahui aturan sebelum bermain, kemudian siapa yang suka berolahraga? Angkat tangan. Wah, banyak sekali ternyata yang suka berolahraga. Nah, Ustazah akan menjelaskan aturan sebelum berolahraga. Yang pertama, sebelum kalian berolahraga, jangan lupa memakai baju olahraga. Kemudian berdoa, lalu melakukan pemanasan dengan benar. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Kemudian jika teman-teman ingin berolahraga bersama teman atau di luar rumah, jangan lupa berpamitan dan membawa bekal sendiri dari rumah. Nah, itu tadi aturan sebelum bermain atau berolahraga. Sekarang Ustazah akan melanjutkan, yaitu aturan saat bermain atau berolahraga. Setiap permainan atau olahraga memiliki aturan masing-masing. Ustazah akan mencontohkan dua aturan, yaitu aturan bersepeda dan aturan bermain secara kelompok. Berikut adalah aturan ketika bersepeda. Yang pertama, teman-teman memakai helm, kemudian sepatu, dan juga pelindung sikut dan juga lutut. Yang kedua, teman-teman bersepeda di pinggir jalan dengan hati-hati. Setelah selesai, jangan lupa mengembalikan sepeda ke tempatnya. Nah, itu tadi adalah aturan ketika bermain sepeda. Lalu, bagaimana Ustazah jika kita berolahraga dengan berkelompok? Misalnya, bermain kasti, basket, ataupun voli. Yap, benar. Pertanyaan bagus teman-teman. Aturan saat bermain berkelompok yaitu yang pertama, setiap kelompok saling bekerja sama. Yang kedua, bermain dengan jujur. Dan yang ketiga, jika teman-teman menang, tidak boleh sombong. Dan jika teman-teman kalah, tidak boleh marah. Itu tadi adalah aturan sebelum dan saat bermain atau berolahraga. Selanjutnya, teman-teman akan belajar berhitung bersama Ustazah Indah. Salam semangat. Apakah teman-teman masih semangat? Pastinya masih semangat. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan tentang beberapa permainan dan olahraga. Salah satunya adalah permainan lompat tali. Perhatikan gambar berikut. Siti, Dayu, dan Lani serta Susi bermain lompat tali.
mereka bermain bersama. Siti berkelompok dengan Lani, sedangkan Dayu berkelompok dengan Susi. Oke teman-teman, siapa yang tahu berapa jumlah pemain lompat tali tersebut? Nah, perhatikan penjumlahan bilangan di samping. Sesuai dengan gambar penjumlahan dua bilangan berikut, kita bisa mendapatkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Diulangi lagi teman-teman. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, itu juga bisa kita lihat dari jumlah pemain lompat tali. Siapa saja kah namanya? Siti, Susi, Dayu, dan Lani. Kemudian Ustazah ingin memberikan contoh yang kedua, yaitu Jonas membeli 3 kelereng. Benny membeli 6 kelereng. Berapa jumlah kelereng mereka? 3 ditambah 6 sama dengan 9. 3 kelereng ditambah dengan 6 kelereng sehingga jumlah kelereng mereka adalah 9. Baik, itulah materi berhitung tentang menjumlahkan dua bilangan yang Ustazah Indah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Teman-teman, Rasulullah SAW memiliki wawasan luas tentang ilmu berhitung, yaitu ilmu hitung ilahiyah. Apakah itu? Contohnya, makanan yang kita bagikan kepada tetangga, kepada saudara kita yang membutuhkan, bisa dinikmati kembali pahala sedekah tersebut, yang nikmatnya bisa jadi lebih luar biasa. Contohnya, makanan yang kita bagikan kepada tetangga, kepada saudara kita yang membutuhkan, bisa dinikmati kembali pahala sedekah tersebut, yang nikmatnya bisa jadi luar biasa. Sehingga kita sebagai umat muslim senantiasa bersedekah kepada tetangga, kepada saudara kita yang membutuhkan. Oke teman-teman, sekian dari Ustazah. Sudah paham kan apa yang disampaikan oleh Ustazah Indah? Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Apakah bunyi alam dan bunyi buatan itu? Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam. Sedangkan bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh benda buatan manusia. Berikut adalah contoh bunyi alam. 1. Dengarkan bunyinya ya teman-teman. Bunyi apakah ini? Iya benar, ini adalah bunyi suara kucing. Suara apakah ini? Iya, ini adalah suara kambing. Kalau yang ini teman-teman, suara apa hayo? Iya, ini adalah bunyi petir. Kalau yang ini, coba dengarkan sekali lagi. Suara apakah ini? Iya, ini adalah suara hujan. Nah, jadi teman-teman, suara alam itu datang dari alam ya teman-teman. Berikut adalah contoh bunyi buatan. Ini adalah peluit. Bagaimana bunyi peluit teman-teman? Iya, seperti ini ya bunyinya. Kemudian ini adalah lonceng. Bagaimana bunyi lonceng teman-teman? Iya, begini ya suaranya, tang tang tang. Kemudian ini adalah motor. Bagaimana bunyi suara motor teman-teman? Iya, bunyi suara motor adalah brum brum brum. Kemudian ini adalah gambar kereta api. Bagaimana bunyi suara kereta api? Iya, benar sekali. Sudah pandai semua teman-teman ya. Nah, berikut ini bunyi alam dan bunyi buatan.
Ada banyak benda di sekitar kalian. Ada drum, ada gitar, ada seruling, dan ada HP. Benda-benda ini dapat menghasilkan bunyi loh teman-teman. Contohnya, nah contohnya seperti ini. Ini apa teman-teman? Ini adalah ukulele. Jika dipetik akan menghasilkan bunyi. Nah, kalau yang ini apa teman-teman? Ini adalah seruling. Jika ditiup akan berbunyi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, Ustazah juga punya ini teman-teman. Ini apa teman-teman? Ini adalah drum. Bagaimana cara memainkannya? Iya, dipukul. Dan Ustazah mempunyai ini teman-teman. Ini adalah apa teman-teman? Ini adalah handphone. Jika dinyalakan akan berbunyi. Seperti ini ya teman-teman bunyinya. Nah, pelajaran kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat ya teman-teman, dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Ustazah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.